Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan tugas mingguan sistem operasi dengan saya nama Irfan Famirudi dengan NIM 170301521. Dan saya Bima Sanjaya dengan NIM 17030150154. Oke, langsung aja ke materi lanjutan. Di sini ada thread. Thread atau kadang-kadang disebut proses ringan adalah unit dasar dari utilisasi CPU dan merupakan alur kontrol dari sebuah proses. Di dalam sebuah thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Selanjutnya kesemuanya itu saling berbagi dengan thread lain dalam proses yang sama. Untuk konsep dasar thread, yang pertama adalah secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Terdapat dua jenis proses, yaitu proses berat atau heavyweight, atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan proses ringan atau yang biasa dikenal lightweight, disebut dengan thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Keuntungan dari thread yang pertama adalah responsi, yaitu multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian dari program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan suatu proses operasi yang panjang. Yang kedua ada berbagi sumber daya. Secara default, thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Yang ketiga ada ekonomis. Dalam pembuatan suatu proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Yang keempat ada utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungannya dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Selanjutnya ada thread level. Yang pertama ada user thread, atau biasa disebut dengan thread pengguna. Thread pengguna di sini cepat untuk dikendalikan. User thread didukung oleh kernel diimplementasikan oleh thread library ditingkatkan oleh pengguna. Yang kemudian ada kernel thread, didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Karena manajemen thread telah dilakukan sistem operasi, biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada user thread. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bima Sanjaya. Oi, suara lu kamu. Ya, di sini ada multi-reading models. Yang pertama, sistem operasi yang sudah ada saat ini sudah banyak yang dapat digunakan untuk mendukung kedua threads, baik itu user threads maupun kernel threads, sehingga menyebabkan model-model multi-readingnya pun menjadi beragam. Implementasi multi-reading yang umum itu ada tiga. Yang pertama ada model many to one, yaitu model ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread yang ke satu buah kernel thread. Yang kedua ada model one to one. Model ini memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Yang ketiga ada model many to many. Beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Thread library. Thread ini lebih familiar dengan sebutan pustaka thread. Thread library bertugas untuk menyediakan IP untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Thread cancellation. Thread ini adalah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Misalnya jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine, sebelum JVM dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan dahulu. Thread yang diberhentikan biasanya disebut target thread. Ya, sekian dan terima kasih presentasi tugas ke-6 ini, dan seterusnya akan dibacakan oleh Irfan Fahmirudi. Ya, ini merupakan materi lanjutan thread mingguan, materi mingguan
yaitu dengan trade, lalu ada multi trading models, dan macam-macam trade. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.